Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Ermayanti, kelas G kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Lambung Mangkurat, tempat tugas SDN 2 Kayuraba, Kecamatan Kepandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi hari ini Ulun akan melaksanakan peer teaching dari rencana aksi 1 kelas 3 tema 3 subtema 2 pembelajaran 4. Langsung saja Ulun akan melaksanakan peer teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah. Silahkan untuk cowoknya ya yang memimpin ya. Silahkan Wahyu untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa tadi, Ibu mau bertanya apakah hari ini ada yang tidak hadir, teman-teman kalian? Hadir semua, Bu. Oh, alhamdulillah kalau hadir semua berarti semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja dan kalian rajin sekolah. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama dulu tepuk PPK ya anak-anak biar lebih semangat. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Ya, pintar anak-anak Ibu. Nah, sekarang rapikan dulu baju-bajunya atau apa kerudungnya, topinya, Wahyu. Kemudian siapkan alat tulisnya untuk kita belajar hari ini. Ibu. Sudah? Ya, sudah rapi semuanya? Sudah siapkan pelajarannya? Sudah, Bu. Kalau sudah, ini sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ayo anak-anak kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, selain bernyanyi lagu nasional tadi, rasa cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan kita rajin belajar dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Seperti kalian ini belajar, berarti kalian sudah menunjukkan rasa cinta tanah air. Kemudian pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa, Nak? Benda padat. Iya, pintar. Nelly masih ingat ya tentang benda padat. Nah, bicara tentang benda itu terdiri dari berapa, Nak? Ada
Tiga, ada benda Tiga. padat, ada benda cair, dan juga ada benda Gas. gas. Nah, karena kita sudah belajar tentang benda padat kemarin, berarti hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 tentang benda cair dan juga gotong royong. Nah, adapun tujuan pembelajarannya tadi ya. Adapun tujuan pembelajaran tadi adalah yang pertama tadi, setelah mengamati dan membaca wacana pada video yang ditampilkan, kalian dapat menjelaskan tentang contoh-contoh benda cair yang dengan tepat. Kemudian setelah melakukan percobaan, kalian dapat menganalisis sifat-sifat benda cair dengan tepat. Kemudian setelah melakukan percobaan, kalian dapat membuktikan hasil percobaan tentang sifat-sifat benda cair dengan baik. Kemudian setelah melakukan percobaan dan kerja kelompok, kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan sifat benda cair dengan percaya diri. Setelah menonton video dan tanya jawab, kalian dapat menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap gotong royong berdasarkan arti gambar sila kedua Pancasila dengan tepat. Setelah mengamati gambar dan berdiskusi kelompok, kalian dapat menganalisis kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan tepat. Kemudian setelah mengamati video contoh kegiatan gotong royong, kalian dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan gotong royong. Kemudian di sini anak-anak coba perhatikan di sini, Nak. Ya, Bu. Ibu akan menampilkan slide. Kemudian kalian bisa mengamatinya sebelum Ibu masuk ke wacana. Ibu mau membacakan dulu ya tentang kata baku dan juga kalimat efektif. Nah, kalian perhatikan dulu ya anak-anak. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan kaedah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut contoh kata baku dan tidak baku. Kata bakunya aktif, tidak bakunya aktif. Akuarium jadi akuarium, antre, dan tidak bakunya antre. Kemudian kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Nah, kenapa Ibu menjelaskan kata baku dan kalimat efektif? Karena nanti kalian saat menjawab dan membuat kesimpulan pada LKPD harus menggunakan kata baku dan juga kalimat efektif. Nah, sekarang kalian baca wacana di sini ya, gantian ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Coba di sini yang pertama bacakan dulu Nuriyah ya. Ya, Bu. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70 apa itu, Bu? 70%, Nak. Oh, ini 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Ya, stop. Yang lain, Nelly bacakan selanjutnya. Wujud benda cair merupakan benda yang bisa berubah sesuai dengan wadah yang ditempati. Hal ini bisa terjadi karena adanya molekul atau partikel cair bisa bergerak dengan leluasa untuk memenuhi ruang. Ya, Jamila lanjut. Sampai mana tadi, Bu? Nah, Jamila akan memperhatikan, makanya jadi Ibu tadi perhatikan, kita gantian membacanya. Ayo Jamila, yang mana tadi? Lalu, iyalah Bu. Ya, pintar. Lalu
Partikel pada benda cair tersusun secara padat tetapi tidak saling berkaitan dengan kuat. Ya, lanjutkan Jamilah, lanjutkan Jamilah. Meski memiliki volume yang selalu berubah, volume benda cair akan tetap sama. Ya, nah di sini air adalah salah satu benda cair yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, sebutkan contoh benda cair selain air yang ada di sekitar kita. Ayo anak-anak, apa aja? Kecap. Kecap, pintar. Apalagi nak? Untuk menggoreng itu apa? Sirup. Minyak, sirup, pintar. Ada lagi? Saus tomat. Saus tomat. Iya, pintar anak-anak Ibu. Berarti sudah tahu ya apa itu benda cair. Kemudian Ibu mau bertanya lagi, pernahkah kalian melihat air dalam gelas tumpah? Nah, pernah kada? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, kemudian pernah menumpahkan di kelas. Nah, Iya, kalau pernah, Wahidin. berarti kalian pernah kan melihat bentuk air tersebut seperti apa saat tumpah? Apakah sama dengan air yang di dalam gelas bentuknya? Ada Beda, sama, Bu. Bu. Nah, tidak sama. Berarti itu adalah sifat air sesuai dengan tempatnya. Berarti misalnya tempat airnya di gelas, bentuknya seperti Gelas. Kalaunya tumpah, berarti dia tuh kan mengiringi atau menuruti tempatnya, misalnya papan. Papannya di apa misalnya ada yang lebih rendah, air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu adalah merupakan salah satu sifat dari benda cair. Nah, Sama air terjun Kak, Bu? Nah, iya pintar, air terjun. Makanya air itu mengalir ke tempat dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, sekarang untuk membuktikan dan mengetahui lebih banyak tentang sifat benda cair, kalian akan Ibu tugaskan secara berkelompok untuk mengamati benda cair, yaitu minyak dan air. Nah, sekarang kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1, Nelly dan juga Jamilah ya. Ingat ya, Iya, Nelly Bu. dan Jamilah. Kelompok keduanya Amelia, Wahyu, dan juga Nuriyah. Baik, Bu. Silakan masing-masing bergabung ke kelompoknya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nah, ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Di dalam LKPD ini, silakan dibuka dulu, Nak, LKPD-nya. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di dalam LKPD ini sudah ada petunjuk pengerjaan dan juga langkah-langkah percobaan yang kalian harus lakukan. Karena kemarin Ibu sudah suruh kalian membawa alat dan bahannya, silahkan kalian mulai pengamatan dan kerja kelompoknya. Silahkan anak-anak, kalau ada yang masih kurang dipahami, bisa tanyakan ke Ibu ya. Oke, Bu. Kalau sudah diamati, kalian tulis di LKPD itu jawabannya dan berikan kesimpulannya. Amati dulu ya. Kalau sudah diamati, kemudian dicatat, ditulis di LKPD. Ada yang di kolom itu. Silakan kerjakan. Iya, Ada yang Bu. bertanya kah? Kalau ada yang kada paham, silakan tanyakan ke Ibu. Ibu yang gambar nomor 2 itu apa, Bu? Pon, Gambar yang nomor 2. itu air, Nak. Air putih. Air di air dalam botol. Kalau yang satunya ini minyak. Iya, Bu. Sirup. Ayo silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk pengamatannya, kemudian 5 menit untuk mencatat hasilnya ya anak-anak. Iya, Bu. Ya. Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Ya, silahkan. Apakah ada yang sudah selesai nih anak-anak? Yo, apakah ada yang sudah selesai?
Saling kerjasama ya. Jangan ada yang berdiam aja, kada membantui kawannya. Nggih, Bu. Bantui kelompoknya bila perlu tuh berbagi tugas anak-anak. Ada yang mengamati misalnya mengamati minyak, ada yang mengamati air, kemudian ada yang mencatat. Silakan didiskusikan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah. Ini kelompok 1 sudah selesai. Apa kelompok 2 apa sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah selesai. Ya, berarti sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari pengamatan dan juga diskusi kalian ya, anak-anak. Baik, Bu. Ya, Bu. Silahkan untuk kelompok 1, siapa yang mewakili? Silahkan dibaca. Maju ya. Belum, Bu. Iya, Jamilah, maju nak. Silakan dibacakan. Silakan baca Jamilah. Pertanyaannya mana, Bu? Yang mana? Langsung yang di LKPD 1, Oh iya, kegiatan iya. 1. Analisis sifat air tuh, Bu. Nggih. Air Ya. dan juga minyak tadi loh, pin mengamati. Ya, ya. Yang pertama air dulu. Pembuktian sifatnya, bentuknya kalau di mangkok seperti mangkok, kalau di botol seperti botol, kalau di gelas seperti gelas. Kemudian volumenya di mangkok tetap, di botol tetap, di gelas tetap. Kemudian permukaan air di mangkok rata, di botol rata, dan di gelas juga rata. Ya, analisis minyaknya silakan Amelia, gantian teman-temannya. Nelly, Bu. Oh, Nelly ya, salah. Amel kelompok 2, Bu. Iya, Amel kelompok 2 ya. Nelly ya. Analisis sifat minyak goreng. Pembuktian sifat 1, bentuk. Bentuk seperti mangkok, di botol seperti botol, di gelas seperti gelas. Volume di mangkok tetap, di botol tetap, di gelas tetap. Permukaan minyak di mangkok tetap, di botol di mangkok rata, di botol rata, di gelas rata. Ya, kesimpulannya apa anak-anak? Kelompok 1. Air akan menekan ke segala arah melewati lubang. Ya. Terus? Meresap kapas. Iya, terus kesimpulannya di sini kan tadi Ibu suruh mengamati percobaan, kesimpulan dari sifat dan ciri benda cair apa, Nak? Bentuknya mengikuti wadah. Ya. Volumenya tetap. Ya. Permukaannya rata. Benda cair menekan ke segala arah. Benda cair dapat meresap. Iya, pintar. Anak-anak Ibu tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan tanggapi kelompok 2 bagaimana jawaban kelompok 1. Betul, Bu. Ya. Selanjutnya laporan kelompok 2 silakan presentasikan siapa yang mau mewakili. Langsung itu kesimpulannya aja ya anak-anak. Amel, Bu. Ya, Amel. Baca, Mel. Baik, Bu. Kesimpulannya, benda cair itu benda yang bisa berubah sesuai wadah yang ditempatinya. Ya. Menembus ke segala arah. Dapat menyerap. Kemudian volumenya tetap. Ya. Kemudian air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, pintar Amel. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, karena tadi kalian sudah belajar tentang benda cair,
Dan salah satu benda cair itu adalah air tadi ya yang kalian amati. Ya, Nah, Ibu mau tanya, apa sih kegunaan air yang kita minum? Ini air yang kita minum itu apa kegunaannya anak-anak? Menambah apa? energi, Bu. Menambah Menghilangkan energi. haus, Bu. Iya, Haus, Bu. untuk menghilangkan haus, pintar. Nah, untuk menghilangkan haus kata Wahyudin tadi, kalau kehausan itu apa sih penyebab kita kehausan? Kurang minum. Karena buka-buka, Bu. Karena Karena berbuka-buka. Nah, Keuyuhan. karena keuyuhan tuh karena kita ada kegiatan atau aktivitas. Nah, bicara tentang aktivitas, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah melakukan aktivitas bersama-sama anak-anak? Sering, Bu. Sering, pernah ya, Bu. tentu ya, pernah. Salah satunya tadi Ya. kalian melakukan Kerja percobaan kelompok. kerja kelompok. Nah, Oh. berdiskusi. Nah, melakukan pekerjaan bersama-sama atau kegiatan bersama-sama itu dinamakan dengan gotong Gotong royong. royong. Nah, sekarang perhatikan, ini gambar apa anak-anak? Rantai. Gambar rantai. Ini gambar rantai ini gambar lambang sila keberapa? 2. Sila kedua apa bunyinya anak-anak? Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sudah bisa semuanya karena kemarin sudah belajar tentang Pancasila ya. Ya. Ya, Bu. Nah, jadi rantai adalah menjadi simbol sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri dari atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan, yang membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan, yaitu gotong royong. Nah, gotong royong adalah suatu usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk lebih memahami tentang gotong royong, coba perhatikan. Nanti Ibu membukakan video dulu ya tentang gotong royong. Silakan nanti perhatikan. Nah, Ibu membukakan dulu. Silakan perhatikan di layarnya. Sudah terlihat anak-anak? Belum. Belum, Bu. Belum? Sudah terlihat anak-anak? Stop share dulu. Masih materi. Oh iya. Tunggu ya. Baik, Bu. Bu, ulun izin ke belakang. Iya, silakan Nuria. Ibu membukakan videonya dulu ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, video. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Suaranya kedengaran? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, jadi Ibu aja ya yang menjelaskan ya. Baik, Bu. Jadi hari ini tentang gotong royong ya. Ibu menjelaskan tadi tentang gotong royong supaya lebih jelasnya. Nah, di sini baca dulu ya wacananya. Silakan dibacakan, kita gantian lagi ya membacanya. Silakan baca Nelly ya.
Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Ya. Amel, Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. ya. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ya. Lanjut, Nuria. Wahyu. Wahyu, silakan baca, Nak. Sampai mana udah, Bu? Nah, kenapa Wahyu Belum, kadang Bu. perhatikan? Iya, Nuria lanjut. Wahyu perhatikan ya, Nak. Ada Iya, yang Bu. membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ya. Lanjut Wahyu ya. Ibu, ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Terus, Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. ya Jamila lanjut. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Iya, dari wacana tersebut tentunya kita sudah mengetahui apa itu gotong royong. Nah, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, contohnya pada gambar ini ada gambar orang-orang masyarakat sedang membersihkan sungai. Kemudian manfaat gotong royong yaitu menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama, menumbuhkan sikap tanggung jawab, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan, kemudian menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, arti penting gotong royong. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Kemudian, dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama dan kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud. Ya. Ibu stop ya di sini. Selanjutnya, kalian sudah tadi menonton video, kemudian Ibu jelaskan lewat slide tadi ya. Selanjutnya kalian melaksanakan tugas di LKPD tetap dengan kelompoknya yang tadi ya, Nak. Kelompoknya tadi ada kelompok 1 Nelly sama Jamila. Kemudian kelompok 2-nya Amelia sama Nuria dan juga Wahyu. Silakan kerjakan yang LKPD yang kegiatan 2, enak LKPD 2-nya di yang Ibu bagikan tadi. Silakan dikerjakan sama-sama ya. Iya, Bu. Nah, di sana ada gambar ya, kalian analisis gambarnya. Kemudian jawab pertanyaannya. Setelah itu kalian buat cerita tentang gotong royong yang pernah kalian lakukan bersama-sama. Silakan kerjakan ya, berkelompok. Ibu. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke Ibu. Kalau sudah yang LKPD tadi kan di situ ada Ibu suruh menganalisis gambar, kemudian dikelompokkan yang mana yang kegiatan di rumah, mana yang kegiatan gotong royong di sekolah, dan juga yang mana kegiatan gotong royong di lingkungan. Setelah itu kalian buat cerita ya, pengalaman kalian tentang gotong royong. Misalnya kalau kalian ini kan biasanya kalau gotong royong bisa di saat di sekolah, misalnya membersihkan sampah, kemudian ceritakan juga manfaatnya, manfaat gotong royong itu apa. Kalau Ya, sudah kah ini? Ada yang sudah kah? LKPD-nya selesai tugasnya? sedikit lagi, Bu. Ya,
Silakan kerjakan dulu ya. Kalau sudah nanti kayak tadi ya, perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan, membacakan hasil jawaban dan juga menceritakan secara ringkas tentang gotong royong yang pernah kalian lakukan. Sudah selesai belum? Ada yang kesulitan kah? Dadah. Ya, Jelas, Bu. ya. Sudah, Bu. Nah, iya kelompok 2 sudah. Wahyu, kelompok 1 sudah apa belum? Udah, Bu. Ya, sudah. Kalau begitu tadi kan kelompok 1 yang duluan maju pada kegiatan pertama tadi. Berarti kali ini kelompok 2 ya yang duluan maju. Baik, Bu. Silakan siapa yang mewakili, Nak? Wahyu, Kelompok Bu. Ya, Wahyu. Wahyu, Bu. Silakan Wahyu mewakili kelompoknya presentasikan. Ini, Bu. Ini, Bu. Contoh gotong royong di rumah, Bu. Contohnya membersihkan halaman rumah. Ya, Kemudian di sekolah membersihkan halaman sekolah. pintar. Terus? Di masyarakat gue membersihkan salukan Iya. gotong royongnya. Terus? Enggak, amunnya di rumah pulang gue membersihkan ruang tamu, memasak bersama-sama di Ya. dapur, menyiapkan makanan. Iya, Kalau di pintar. sekolah pulang menyirami tanaman di sekolah, berdiskusi bersama-sama, terus membersihkan ruang kelas. Ya, tepuk tangan buat Nggih, Wahyu. Oke. Nah, kemudian ceritanya siapa yang mau membacakan kelompok 2? Ya, ceritanya yang Nelly, mau Bu. bacakan. Nelly, Kak. Nelly itu kelompok 1 kalau. Jadi yang kelompok 2 yang mana? Nuriyah, Bu. Nuria, bacakan ceritanya Iya, singkat, Bu. Nak. Cerita tentang pian menggotong royong di mana terserah. Manfaatnya juga sebutkan. Bergotong royong di sekolah saat piket kelas, Bu. Iya. Jadi, semua teman-teman bergotong royong membersihkan kelas. Manfaatnya agar kelas dapat bersih, Bu. Iya, pintar. Tepuk tangan buat kelompok 2 dan juga Nuria. Nah, selanjutnya yang presentasikan kelompok satunya, Nak. Langsung ceritanya aja ya, Nak. Siapa yang mewakili, Jamila atau Nelly? Ya. Ayo, siapa yang berani tampil? Siapa yang percaya diri? Dapat nilai Supan, plus Bu, loh. berdua, Bu. Kenapa Supan? Biasanya Nelly nih aktif. Kada Supan biasanya maju terus nih. Ayo Nelly. Ye, kisah Bu Lara. Sehat loh Nelly nih. Sehat walafiat. Ya. Bergotong royong membersihkan handil, Bu Ai. Nah, handil. Ada yang tahu lah handil, apa itu handil? Nggak tahu. Nah, kada tahu. Ibu kada tahu juga handil. Nelly apa Nelly handil? Itu Bu Ai mendiano kayak komplek gitu nabo di pinggir sungai. Inge. Terus Nelly? Bergotong royong membersihkan supaya bersih Inge. handilnya. Terus? Manfaatnya bergotong royong tadi apa, Nak? Supaya handilnya bersih. Supaya handilnya bersih. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, alhamdulillah kita tadi sudah melakukan 2 kegiatan. Kemudian selanjutnya, Ibu dari rangkaian kegiatan tadi, Ibu mau tanya, apakah ada materi yang masih kalian kurang pahami anak-anak?
Apa ada yang kurang Paham, paham? Bu. Oh, sudah Paham, paham Bu. semua. Kalau sudah paham, Ibu mau mencoba mentes kalian dengan evaluasi. Kalau gitu, Ibu bagikan ya soal evaluasinya. Kerjakan masing-masing, tidak boleh menyontek. Nah, Ibu minta jujur ya. Silahkan Ibu. dikerjakan, ini Ibu bagikan. Silahkan kerjakan masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit ya. Iya, Baik, Bu. Bu. Ya, silahkan. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke Ibu, jangan tanyakan ke kawannya. Soalnya kawannya kada paham juga paling. Jangan Ibu. bertakun Ibu jawabannya lah. Tanyakan soal yang kurang dipahami aja. Iya, Bu. Ibu. Ya. Sudah selesai? Nah, kenapa Wahyu nyontek, Bu? Nah, Wahyu, tadi kan sudah dipadahi. Biar Ibu jangan menyontek. Percaya diri aja, Wahyu. Jawaban pian. Wahyu kan tadi katanya ngerti. Nuriyah berenai, Nuriyah hai. Ada Ben boleh bubut kayak itu, kawan. Wahyu. Belajar jujur ya, Nak. Jangan Iya, menyontek Bu. punya kawan. Percaya diri, percaya dengan jawaban sendiri. Yakin bisa, tadi katanya sudah ngerti, sudah paham. Iya, Bu. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, kumpulkan di depan ya, di meja Ibu. Sudah? Kumpulkan semua nih. Wahyu sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, semuanya ya, sudah ya, dikumpul nih. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini, kesimpulan apa saja yang dapat kalian ambil? Ayo, hari ini tadi kita belajar tentang benda cair. Nah, benda cair itu apa aja contohnya, Nak, tadi? Ada Air. minyak. Kecap. Ya, kemudian sifat-sifat benda cair ada apa aja, Nak? Menempati Menempati Iya. wadahnya. Sesuai wadahnya. Ya, mempunyai volume, kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tetap. Ya, kemudian gotong royong, masalah gotong royong, anak-anak. Masalah gotong royong tadi apa yang dimaksud dengan gotong royong tadi, Nak? Rendah. Rendah. Usaha yang dilakukan Bersama, Bu. bersama-sama. Ya. Kemudian tujuan manfaat dari gotong royong apa tadi, Nak? Meringankan beban Iya. pekerjaan. Meringankan beban pekerjaan, kemudian menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Iya, berarti sudah paham ya. Kemudian di sini setelah kita menyimpulkan pelajaran hari ini tadi, masih ingatkah kalian apa saja sih kegiatan yang kita lakukan hari ini tadi? Tadi mulai kita dari menonton video, apalagi Nak kita berdiskusi, melakukan apalagi tadi Pak? Percobaan. Nah, apalagi presentasi, Oke. bercerita. Nah, dari kegiatan tersebut alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan kalian sudah paham. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang benda gas. Nah, jadi kalian bisa saja mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Nah, sebelum kita menutup pelajaran dan berdoa, kita menyanyikan lagu daerah dari Kalimantan Selatan dulu ya, lagu Ampar-Ampar Pisang. Ayo anak-anak kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak biji di hulu bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya jangcurupan, bengkok dimakan api, apinya jangcurupan. Nah, sudah ya.
Sudah ya, kita sebelum kita pulang, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan pimpin doanya Nuriyah. Ayo nak, pimpin Ini doanya. Bu. Angkat tangan teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu ucapkan selamat pulang, tetap semangat, dan jangan lupa untuk belajar. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.